Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Mari kita siapkan tanah hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Layakkan setiap pribadi kami Tuhan, untuk kami menghampiri takhta-Mu, membawa setiap korban persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hampiri takhta-Mu, ku sujud menyembah, ku bawa seluruh persembahanku, terang memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah rinduku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hampiri takhta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu.
yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran, bahwa kami Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, bahwa kami Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Anjana bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini ada sampai saat ini Tuhan, biarlah kami mau tetap mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan menaikkan setiap pujian kami kepadamu, biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupan kami, Kau layakkan kehidupan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk mengagungkan nama-Mu, agar kami layak Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau memulakan ibadah kami, biarlah Tuhan Kau tolong ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan, biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan dengan baik, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kehidupan kami masing-masing, setiap jemaat-Mu Kau memberkati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengagungkan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Setiap hari-hari kita akan tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, kita tetap memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya, hari-hariku lewati bersama Tuhan Yesus, amin. Ku jalani bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus,
selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, jika kita tetap di dalam Tuhan, semuanya pasti kita bisa lewati. Terima kasih Tuhan, Kau penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu Tuhan, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Tuhan, lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu, padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di
setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, Tuhan. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku, Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia Tuhan, Kau setia, haleluya Yesus, memulihkan hidupku, Tuhan, memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya akan membawakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami telah naik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang memulihkan seluruh hidup kami, dan yang mengajar hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami luaskan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing untuk firman Tuhan boleh berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kita kekuatan dan kesehatan. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hati kita, karena kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan pertama sekali saya mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Baik, langsung saja kita lihat kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya bawakan yaitu hati yang baik. Hati yang baik. Kita lihat ayatnya dalam
Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 15. Kita akan bacakan ayat ini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Puji Tuhan, sampai di situ saja ayat yang kita bacakan sore hari ini. Di sini diceritakan, dalam perikop ini diceritakan pada waktu pelayanan Yesus, ada banyak orang datang berbondong-bondong dari kota lain, dari banyak kota untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Dan pada saat itu Yesus memberikan satu perumpamaan ini kepada orang banyak. Kita tahu bahwa orang banyak ini hatinya berbeda-beda. Satu sama lainnya itu berbeda. Respon mereka terhadap firman Tuhan juga itu berbeda. Itu sebabnya Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menggambarkan setiap orang bagaimana respon hatinya terhadap firman Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa ada 4 jenis tanah yang ditaburi oleh benih, dan setiap tanah ini berbeda-beda juga. Dikatakan ada yang benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada yang di semak duri, dan ada di tanah yang baik. Ini menggambarkan tentang sikap hati manusia ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam ayat yang ke-9 sampai 15, itu merupakan penjelasan dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Sore hari ini kita mau belajar, kita mau lihat 4 jenis atau 4 macam sikap atau respon hati seseorang saat dia mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama yaitu benih di pinggir jalan. Kita lihat ayatnya dalam ayat yang ke-5 tadi. Di sana dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Dan penjelasan dari Yesus dari ayat ini kita lihat di ayat yang ke-12. Di sana dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat ini menjelaskan bahwa ada orang yang merespon firman Tuhan, tetapi dia hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Dia mendengar tetapi tidak menerimanya di dalam hatinya. Ini adalah orang yang menggambarkan orang yang selalu menilai atau melihat mereka yang menyampaikan firman Tuhan dari kelemahannya. Mereka menilai dari kelemahan orang tersebut saat dia menyampaikan firman Tuhan, sehingga merasa bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh mereka yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah omong kosong. Dan sudah jelas bahwa orang yang merespon firman Tuhan dengan demikian, dia tidak akan bisa menerima firman Tuhan dalam hatinya, dan dia tidak akan bisa bertumbuh. Ya, kita lihat benihnya, bahwa benih itu saat jatuh di pinggir jalan, dia tidak sempat bertumbuh, tetapi dikatakan diinjak orang dan dimakan burung-burung. Itu adalah pekerjaan iblis di dalam hati seseorang, supaya dia menolak firman Tuhan yang dia dengarkan. Kita lihat juga contohnya pada saat
Yesus dalam pelayanannya di tempat asalnya, orang mendengar segala ajaran dan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, tetapi mereka tidak mau percaya dan mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu. Kita lihat ayatnya dalam Markus 6 ayat yang ketiga. Markus 6 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita lihat di sini, pada waktu mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu, mereka menilai Yesus sebagai anak tukang kayu. Dan itulah alasan mereka untuk menolak dia, menolak firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan pada saat ini melakukan hal yang demikian. Dia memandang kekurangan orang yang menyampaikan firman itu, dia hanya melihat kekurangannya, dia hanya melihat kesalahannya di masa lalu, sehingga hatinya tidak dapat menerima firman Tuhan itu. Dan yang kedua, sikap hati yang kedua yaitu benih di tanah berbatu-batu. Kita lihat ayatnya dalam Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan kita lihat penjelasannya dalam ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Di sini dikatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, mereka tumbuh, mereka sempat tumbuh, tetapi tidak lama menjadi kering karena kekurangan air. Artinya bahwa benih ini tumbuh sebentar tetapi menjadi kering dan dikatakan tidak mendapat air dan dia tidak berakar. Ini adalah gambaran dari orang yang menerima firman Tuhan tetapi dia tidak tekun. Dia merasa bahwa sekali seminggu saja sudah cukup dengar firman Tuhan, atau mungkin kalau dia lagi pengen, dia mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kehidupan kita demikian, kita tidak akan bisa bertumbuh. Kerohanian kita tidak akan bisa bertumbuh. Oleh sebab itu, supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita perlu ketekunan. Tekun beribadah, tekun baca firman, tekun berdoa, setiap hari kita lakukan supaya kita menjadi kuat, kita berakar di dalam Kristus. Tidak cukup mendengar firman Tuhan seadanya atau kalau lagi mau aja mendengar firman Tuhan, tidak cukup demikian Bapak Ibu. Tetapi kita harus tekun, setiap hari kita harus tekun mendengarkan firman Tuhan, kita harus tekun beribadah, tekun berdoa. Orang yang tidak tekun, dia tidak akan tahan uji. Jadi pada saat dia mengalami kesukaran dalam hidupnya, dia akan meragukan firman Tuhan. Seperti benih yang ditanam benih yang tumbuh di tanah yang berbatu-batu tadi. Saat pencobaan datang, firman Tuhan katakan dia menjadi murtad. Artinya dia meninggalkan Yesus. Dan yang ketiga, sikap hati yang ketiga, yaitu benih di dalam semak duri. Kita lihat ayatnya dalam ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Penjelasannya kita lihat di ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang tumbuh di tengah semak duri ini adalah dia tumbuh
Dia berakar, tetapi dia dihimpit oleh semak duri itu sehingga dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, dia tidak menghasilkan buah. Biasanya tanaman yang tumbuh di antara semak-semak atau di antara rumput-rumput, dia tumbuh tetapi dia tumbuh kerdil, dia menjadi kecil dan buahnya tidak maksimal, bahkan dia tidak berbuah. Di ayat yang ke-14 ini tadi dijelaskan bahwa ada 3 hal yang menghambat pertumbuhan iman. Ada 3 hal yang menghambat pertumbuhan iman. Yang pertama yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran membuat orang merasa takut dan pelan-pelan dia mulai meragukan kuasa Tuhan. Dia meragukan janji-janji Tuhan. Dalam firman Tuhan berjanji untuk memelihara, tetapi karena kekhawatirannya dia meragukan janji Tuhan itu, sehingga tentu saja dia tidak akan menerima janji itu. Dan yang kedua yang menghambat pertumbuhan iman yaitu kekayaan. Di ayat yang ke-14 tadi dikatakan kekayaan. Kita lihat jemaat Laodikia dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 18. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Ini adalah teguran Tuhan untuk jemaat di Laodikia. Di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang berkecukupan secara ekonomi, secara finansial. Mereka berkecukupan, mereka tidak kekurangan apapun. Dan itulah sebabnya mereka merasa bahwa mereka sudah kaya, mereka tidak perlu lagi Tuhan. Sehingga membuat iman mereka menjadi suam-suam kuku. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan mereka menjadi suam-suam kuku. Mereka tidak panas dan tidak dingin. Artinya mereka tidak lagi mempunyai gairah dalam Tuhan. Ya, banyak sekali di antara kita orang-orang percaya saat ini mengalami hal yang demikian. Mungkin karena kita memiliki ekonomi yang cukup, finansial yang cukup, sehingga membuat kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Ekonomi kita baik-baik saja sehingga tidak perlu lagi Tuhan, dan membuat kita tidak bergairah lagi tentang Tuhan. Ini adalah hal yang menghambat pertumbuhan iman kita. Dan yang ketiga yaitu kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup. Ketika kita hidup aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kita merasa bahwa ya tidak butuh Tuhan. Hal ini membuat iman kita tidak akan bertumbuh. Oh, sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ketiga hal ini akan menghambat pertumbuhan iman kita. Jangan terlena dengan harta duniawi, jangan terlena dengan kenyamanan dan kenikmatan hidup yang kita miliki saat ini. Supaya iman kita tetap bertumbuh. Dan yang terakhir, respon hati yang terakhir yaitu benih di tanah yang baik. Kita kembali lagi dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi. Kita lihat dalam ayat yang ke-8, Lukas 8 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Penjelasannya dilihat di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dikatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur itu dia bertumbuh
bertumbuh, dia berakar, dan tidak sampai di situ, dia menghasilkan buah yang baik 100 kali lipat. Artinya dia menghasilkan buah yang maksimal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tekun, dia akan menghasilkan buah yang matang atau buah yang baik, yaitu kedewasaan rohani. Dan itulah yang Tuhan mau bagi setiap kita, orang-orang percaya. Supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus memiliki respon hati yang benar, yaitu hati yang baik untuk setiap firman Tuhan yang kita terima, supaya kita bisa bertumbuh, berbuah dengan buah yang maksimal. Kita menghasilkan kematangan rohani di dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, 2 Korintus 13 ayat yang ke-5, di sana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di sana dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Firman Tuhan yang datang buat kita sore hari ini mengingatkan kita supaya kita mengintrospeksi diri, memeriksa kembali hati kita selama ini terhadap firman Tuhan. Sudahkah kita memiliki respon hati yang benar? Sudahkah kita memiliki hati yang baik untuk firman Tuhan? Kita perlu menguji diri kita perlu selidiki hati kita selama ini. Kita mau supaya kita bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan, dan bukan hanya bertumbuh tetapi juga menghasilkan buah. Oleh sebab itu, kalau kita mau menghasilkan buah, kita harus memiliki respon hati yang baik untuk setiap firman Tuhan. Tidak cukup hanya menjadi pendengar saja. Di dalam 3 jenis tanah tadi, mereka mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita tidak cukup hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita diperhadapkan dengan pergumulan, dan saat itulah kita bisa melihat seberapa jauh kita bertumbuh di dalam Tuhan, seberapa jauh kita tertanam di hadapan Tuhan. Dan ada kalanya juga kita diperhadapkan dengan kehidupan yang nyaman, tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja, kita sehat, ekonomi kita cukup. Tetapi saat itu kita juga sedang diuji, apakah dengan hidup yang nyaman kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah dengan segala kebaikan yang kita terima, apakah kita masih memandang Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini begitu dalam bagi saya pribadi, dan bahwa ternyata sikap dan respon saya selama ini terhadap firman Tuhan seringkali salah, seringkali keliru. Dan melalui firman Tuhan sore hari ini kita diingatkan kembali supaya kita boleh memiliki hati yang baik, respon yang baik untuk firman Tuhan yang kita terima, supaya kita bisa bertumbuh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, bukan hanya sekedar orang Kristen yang hanya tertulis dalam KTP saja, tetapi dalam setiap sikap hidup kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang baik, yaitu kedewasaan rohani. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini memberkati saya secara pribadi, dan saya percaya kita semua juga diberkati oleh firman Tuhan untuk kita boleh menata kembali hati kita di saat kita akan menerima firman Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mengusahakan diri kita supaya kita memiliki hati yang baik bagi firman Tuhan. Kita tekun dalam mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini buat firman-Mu. Kami diingatkan kembali supaya kami boleh memiliki hati, respon hati yang benar di hadapan-Mu untuk setiap firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Iman kami kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, tuntun kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, segala pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong setiap mereka dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, dalam setiap masalah persoalan yang mereka hadapi. Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu sore hari ini, dan biarlah firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.